Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar kalian semua? Semoga kita dan keluarga kita beserta lingkungan kita selalu diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Setelah pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai wilayah perairan Republik Indonesia, pada kesempatan kali ini kita akan lanjut pada pembahasan tentang wilayah negara, yaitu wilayah udara. Nah, kedaulatan ruang udara suatu negara diatur dalam Konvensi Chicago tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional. Adapun konsep kedaulatan negara tersebut merupakan pengembangan dari konsep hukum Romawi yang berbunyi Ius est solum, ejus escude et colum, yang artinya ialah barang siapa memiliki sebidang tanah, dengan demikian juga memiliki segala yang berada di atasnya sampai ke langit dan segala yang berada di dalam tanah. Nah, asas hukum internasional ini yang diadopsi dari pengembangan hukum Romawi tersebut dijadikan prinsip dalam pengaturan mengenai wilayah udara internasional. Jadi suatu negara yang memiliki kekuasaan atas daratan dan juga perairan itu ditarik lurus ke atas juga memiliki wilayah udara ya. Jadi misalkan batas wilayah Indonesia perairan sampai ke Kepulauan Riau ke sana gitu. Nah, itu sampai ke atasnya juga, sampai ke udara juga, sampai ke angkasa juga itu masih menjadi milik Republik Indonesia. Karena wilayah udara yang juga termasuk dalam wilayah Republik Indonesia tersebut, maka penerbangan asing atau penerbangan dari negara lain harus memiliki izin untuk bisa melewati atau melintasi ruang udara dari wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, terkecuali pesawat-pesawat sipil yang sudah diatur dalam perjanjian internasional. Nah, kalau pesawat-pesawat militer, seumpama pesawat-pesawat angkatan militer negara lain yang ingin melintasi negara Indonesia, itu harus mendapatkan izin terlebih dahulu ya, karena ya dianggap masuk ke wilayah teritorial kekuasaan Republik Indonesia walaupun itu di atas langit, di udara. Nah, pada dasarnya wilayah udara Republik Indonesia merupakan satu kesatuan dengan batas wilayah daratan dan perairan yang tidak dipisahkan. Tadi, jadi selain kita memiliki wilayah daratan lalu perairan dan udara yang di atas wilayah teritorial kita ialah milik negara kita gitu ya. Jadi sudah include, sudah termasuk di dalamnya. Nah, oleh karena itu pesawat asing yang ingin melintas harus mendapatkan izin atau sesuai dengan perjanjian internasional. Nah, tadi jadi pesawat asing, pesawat militer jika ingin melintasi ruang udara suatu negara harus mendapatkan izin otoritas negara tersebut ya. Kecuali memang sudah diatur dalam perjanjian internasional seperti penerbangan sipil ya. Karena biasanya penerbangan sipil sudah diatur gitu. Nah, adapun batas wilayah udara atau ruang angkasa Indonesia, kalian bisa lihat, jadi laut teritorial atau laut dari batas kekuasaan kita sejauh 12 mil yang sudah kita bahas pada video pembelajaran selanjutnya, itu termasuk ruang udara di atasnya juga menjadi wilayah udara kedaulatan Republik Indonesia. Nah, lalu yang di atas zona ekonomi eksklusif itu menjadi ruang udara yang bebas yang bisa dimaksimalkan oleh negara-negara yang terkait ya. Nah, selain wilayah udara, juga terdapat yang dinamakan wilayah ekstrateritorial. Nah, jadi apa itu wilayah ekstrateritorial? Yaitu wilayah atau sebidang objek suatu negara yang secara geografis berada di wilayah negara lain, namun objek tersebut menjadi milik negara yang bersangkutan, yang diatur berdasarkan perjanjian internasional. Contohnya ialah kantor perwakilan negara Republik Indonesia di negara lain, atau kantor perwakilan negara Amerika di Indonesia. Nah, adapun kalau wilayah
daratan kan kita sudah tahu, dari mulai Pulau Sumatera dan pulau terluarnya Pulau Sabang sampai ke Merauke yang ada di Papua Nugini. Nah, kemudian kalau utaranya ada Pulau Miangas sampai Pulau Rote yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, adapun batas-batas wilayah negara kita yang di sebelah utara ialah secara daratan kita berbatasan langsung dengan Malaysia di bagian timur, ya. Tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Nah, adapun wilayah laut Indonesia kita berbatasan langsung dengan laut 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Kalau secara daratan kita hanya berbatasan langsung dengan Malaysia kalau di sebelah utara. Atau adapun kalau laut kita berbatasan dengan 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Kemudian batas wilayah Indonesia di sebelah barat. Di sebelah barat secara daratan kita tidak berbatasan langsung dengan negara manapun, ya. Tapi di wilayah perairan kita berbatasan dengan Samudra Hindia. Kemudian batas wilayah Indonesia di sebelah timur, secara wilayah darat kita berbatasan dengan negara Papua Nugini, yaitu Provinsi Papua yang berbatasan dengan Provinsi Fly dan Sandaun milik Bapak sebagai provinsi dari Papua Nugini. Kemudian batas wilayah Indonesia di sebelah selatan, kita berbatasan langsung dengan wilayah darat yaitu Timor Leste, dan secara perairan kita berbatasan dengan perairan milik Australia dan Samudra Hindia. Jadi kalau Timor Leste kan dulu bekas negara kita, ya, bekas wilayah dari negara Republik Indonesia. Tapi berdasarkan referendum tahun 1999 dan mereka mayoritas menghendaki untuk berdiri sendiri hingga menjadi negara merdeka pada tahun 2002, ya, Timor Leste menjadi negara merdeka yang baru di dekat dengan kepulauan kita, gitu ya. Jadi pada kesimpulannya ialah wilayah negara merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh negara, dan untuk negara Indonesia sendiri wilayahnya ialah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara. Jadi wilayah kita ialah wilayah negara kepulauan yang bercirinya mana? Cirinya Nusantara. Nusa artinya pulau dan antara yang menghubungkan. Jadi pulau-pulau yang ada di Indonesia itu terpisah-pisah tapi saling terhubung satu sama lain. Konsepnya archipelago state. Nah, adapun wilayah perairan negara kita diatur melalui 3 aturan, yaitu zona laut teritorial, zona landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Baik, mungkin itu aja yang dapat kita ulas pada kesempatan kali ini. Semoga dapat memahaminya dengan baik, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.